anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang cerita narasi. Cerita narasi itu apa sih? Narasi itu adalah sebuah cerita yang ceritanya berisi pengembangan, atau dalam cerita tersebut ada keterangan waktu dan peristiwa. Contohnya apa saja sih? Novel, komik, cerpen, Satu lagi apa? dongeng. Pintar. Cerita-cerita tersebut merupakan cerita-cerita dari pengembangan yang ada dalam teks narasi, yang berupa apa, siapa, dan di mana dan bagaimana. Keterangan-keterangan waktu ini merupakan struktur dari cerita teks narasi. Kemudian ciri-cirinya apa sih? 1. Terdapat tema. 2. Terdapat tokoh. Narasi ini memiliki tema atau cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita, atau ide pokok yang di dalamnya. Kemudian amanat mungkin apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kemudian apa sih yang membedakan teks narasi dengan teks cerita lain? Yang pertama, ada keajaiban atau keunikan dan kemisteriusan. Adanya keanehan atau kemisteriusan dalam teks cerita narasi ini berbeda dengan nyata, karena dalam cerita teks narasi tidak mungkin adanya kekuatan magic, supranatural, dan hal-hal aneh yang lainnya. Cerita teks fantasi ini adalah cerita yang bergenre imajinasi, dalam artinya penulis menceritakan cerita ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam dunia nyata. Misalnya, ia memiliki sihir yang tidak mungkin di dalam dunia nyata memiliki sihir, ataukah dia bisa terbang seperti layaknya naga dan sebagainya. Tokoh-tokoh dalam cerita teks narasi pun tidak hanya berada dalam dunia nyata, misalnya burung yang bisa berbicara, ataupun hewan-hewan yang lainnya yang bisa bertingkah laku layaknya manusia. Hal-hal semacam ini tentu saya berada dalam dunia fiktif atau imajinasi sang penulis saja. Selanjutnya, ide cerita. Ide cerita ini tidak terbatas dengan adanya daya penghayal penulis. Ide cerita ini merupakan irisan antara dunia nyata dengan dunia imajinasi dari sang penulis. Ide cerita ini tidak terbatasi dengan adanya hal-hal yang mengenai kehidupan nyata, bersifat sederhana tapi mampu memunculkan ide-ide yang menarik pembacanya untuk terus membaca cerita-cerita dari teks narasi fantasi ini. Contohnya saja, ide cerita dalam buku kelas 7 adalah pertempuran Komodo dengan siluman serigala yang mempertahankan tanah leluhurnya. Petualangan di balik pohon kemari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda ke zaman Jepang. Tentu saja dalam contoh teks ini, dalam buku kelas 7 itu menceritakan bahwa Komodo dan serigala ini saling bertempur untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Tentu saja dalam kehidupan nyata itu sangat tidak mungkin kan, karena Komodo dan serigala memiliki tempat tinggal mereka masing-masing. Selainnya, tidak mungkin mereka melintasi waktu dan zaman, dari zaman Belanda ke zaman Jepang dan zaman kerajaan lainnya yang mereka lintasi. Menggunakan berbagai latar, yaitu melintasi ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh yang ada dalam latar cerita narasi ini melintasi ruang dan waktu yang tidak mungkin ada dalam dunia nyata. Contohnya saja, dalam buku kelas 7 diceritakan bahwa Nano ini mengalami kejadian yang dengan beberapa latar. Misalnya, dia berliburan di bumi tetapi dengan latar zaman Belanda. Dengan berlatar pindah-pindah ini membuktikan bahwa cerita narasi itu artian cerita narasi memiliki kekhasan, yang artinya rangkaian peristiwa di dalamnya menggunakan berbagai dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya yang keempat, tokoh yang unik atau memiliki kekuatan. Misalnya dalam tokoh cerita narasi dijabarkan dan dijelaskan bahwa tokoh-tokoh di dalamnya memiliki kekuatan yang tidak mungkin berada dalam dunia nyata, dan tidak mungkin kekuatan tersebut ada di dalam dunia nyata. Kemudian tokoh mengalami hal-hal yang misterius yang tidak biasa dalam dunia nyata, dan tokoh tersebut mengalami setting waktu dan tempat waktu yang berubah-ubah setiap peristiwa yang terjadi dalam ceritanya tersebut. Yang terakhir cirinya yaitu bersifat fiktif. Cerita narasi fantasi adalah bersifat fiktif yang tidak ada dalam dunia nyata, tetapi cerita ini bisa diilhami dari kejadian nyata atau peristiwa nyata yang ada di alam sekitarnya. Contohnya dalam buku pelajaran teks kelas 7. Misalnya saja, cerita yang ditulis oleh Puji Agustono itu adalah sebagai pengilhaman dari yang berdasarkan dia lihat dari Komodo dan Pulau Komodo yang biasa dia amati melalui kehidupan nyata. Kemudian dia menulis cerita fantasi yang berjudul Komodo.
Yang terakhir adalah bahasa. Penggunaan bahasa ini adalah untuk menggunakan emosi yang kuat dan variasi yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan percakapan, bukan bahasa formal. Yang pertama apa? Tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang. Yang terakhir adalah amanat. Ibu akan menjelaskan satu-satu mengenai apa pengertian dalam unsur-unsur ini. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok yang ada di dalam cerita, tema yang mendasari dari ide penulis dalam menulis cerita tersebut. Dua, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita tersebut atau yang memainkan peran dalam cerita tersebut. Tokoh ada dua, yaitu pertama aktor, yaitu yang berperan sebagai laki-laki, dan dua aktris yang berperan sebagai wanita. Kemudian ketiga adalah alur. Alur adalah jalan cerita yang tersusun sehingga jalan cerita tersebut dirangkai dengan yang baik. Alur ada dua, yaitu alur apa saja? Satu, Maju, dua, mundur. kemudian apa sih yang membedakan alur maju dan mundur? Alur maju adalah alur yang menceritakan bagaimana peristiwa sekarang kemudian diceritakan lagi untuk seterusnya dan ke depannya. Alur mundur adalah alur flashback yang arti kejadian tersebut diceritakan dari masa lalu. Contohnya seperti ini alur flashback. Pada zaman dahulu hiduplah seorang kakek yang dimana kakek tersebut hidup dalam kubah yang ada dalam hutan. Ia sehari-hari mencari makanannya dari hasil-hasil alam di sekitarnya. Itu adalah salah satu contoh dari alur mundur. Kemudian selanjutnya latar ini adalah yang digunakan dalam cerita teks narasi fantasi. Ada 3 latar dalam cerita fantasi. Yang pertama latar Waktu, tempat. 3 latar suasana. Latar waktu adalah latar yang menceritakan kapan kejadian tersebut diceritakan oleh penulis, misalnya pagi, siang, sore, ataupun dalam waktu-waktu tertentu yang menunjukkan adanya keberadaan waktu. 2 latar tempat. Latar tempat ini biasanya dalam penulis diceritakan sebagai tempat-tempat yang bisa tokoh kunjungi atau tokoh-tokoh lain alami dalam suatu tempat tertentu, misalnya dia di rumah, di sekolah, di hutan, dan sebagainya. Akhir adalah latar suasana. Latar suasana ini adalah suasana yang dimunculkan seorang penulis dalam teks cerita narasi fantasi. Misalnya latar suasana. Latar suasana ini adalah suasana yang digunakan penulis dalam mengungkapkan suasana-suasana yang terjadi dalam cerita teks narasi ini, misalnya suasana tegang atau suasana menyedihkan yang mengharuskan tokoh ini bersedih, ataupun suasana-suasana tegang yang antara pertempuran dalam tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah keterangan posisi pelaku yang digunakan penulis dalam menulis ceritanya. Sudut pandang ini ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian, apa sih yang membedakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga? Sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata aku untuk menunjukkan posisi tokoh dalam cerita teks narasi ini. Misalnya, aku sedang berjalan, kemudian aku melihat kakek-kakek mencari sampah yang ada di sekitarnya. Kakek-kakek ini ternyata tidak hanya mengait-ngait sampah, tetapi ternyata kakek ini mencari rongsokan dan tumpukan botol untuk yang dijual kembali. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini menurut sebagai dia atau yang bisa digunakan sebagai nama. Misalnya, Runis pergi ke sekolah, kemudian ia bertemu dengan Danis di jalan, kemudian mereka bersama-sama pergi ke sekolah. Contoh ini adalah contoh penggunaan orang ketiga dalam teks cerita. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Terakhir, sebelum Ibu memberikan tugas analisis mengenai unsur-unsur pembangunan dalam cerita teks narasi ini, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks narasi. Adalah jenis-jenis cerita teks fantasi. Berdasarkan latar cerita, ada 3 jenis dalam cerita teks fantasi. Yang pertama, cerita masa lampau. Yang kedua adalah cerita sejaman. Dan ketiga adalah cerita futuristik. Cerita futuristik adalah masa-masa yang akan datang. Kelas, karena kita terbatas oleh waktu, silakan mengerjakan latihan analisislah
unsur-unsur pembangun dalam teks cerita narasi yang ada dalam buku kelas 7. Yang kedua, identifikasi jugalah jenis-jenis teks narasi dalam buku kelas 7. Panduan ini bisa kalian lihat dalam buku kalian halaman 47.